Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik,
melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Apa kabarnya saudara? Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Shalom semuanya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita persatukan hati di dalam doa. Syakala barata kalaba shikila barata kalabarata kalaba syakala barata kalabu. Hura barata kalabasya kalabarata kalabarata kalabasya. Shikila barata kalabarata kalabarata kalabasya kila barata kalabasya. Hura barata kalabarata kalabarata kalabasya. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, saya mengajak kita semuanya, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Syakalalala barata kalabasya kalabarata kalabarata kalabasya. Ura barata kalabarata kalabasya kalabarata kalabarata kalabo. Ura barata kalabasya kalabarata kalabasya kilabu. Syakala barata kalabarata kalabasya kalabarata kalabu. Tuhan rindu mendengarkan suara setiap kita untuk menyembah Dia. Tuhan rindu setiap kita membuka hati untuk Dia. Tuhan rindu setiap kita bermanja-manja dengan Dia. Shikila barata kalabarata kalabarata kalabasya kalabarata kalabarata kalabasya. Urabasya kalalalala barata kalabu. Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia, Engkau Allah kami yang terhebat dalam hidup kami. Oh Yesus, haleluya.
Tuhan. Engkau mengundang Tuhan setiap kami Tuhan hadir di tempat ini, ataupun teman kami Tuhan yang akan mengikuti ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami yang haus Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kebenaran firman-Mu Tuhan ditaburkan Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan setiap kami tumbuhan yang sehat Tuhan, sehingga setiap kami akan berbuah berdampak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami perkatakan Tuhan, di tahun ini Tuhan, di tahun integritas ini Tuhan, kami akan mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Karena kami percaya Tuhan akan bekerja di dalam hidup kami. Setiap kami Tuhan akan menuai jiwa, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami. Engkau memberikan keluarga yang baik bagi kami. Engkau memberikan pelayanan pekerjaan yang baik bagi setiap kami ya Bapa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Inilah Tuhan setiap kami Tuhan, hadir Tuhan di dalam rumah-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan Kau tenggelamkan Tuhan di dalam hadirat-Mu dan lawatan-Mu ya Bapa. Tidak ada satupun Tuhan yang Engkau lewatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau ajaib, Engkau mulia. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan.
Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Biarlah musiknya bermain. Yes, Lord Jesus. Syakalabaratakalaba. Bahkan bisa bahasa no, ayo kita bangun manusia kita. Bahkan masih mau bisa katakan haleluya, haleluya. Syakalabaratakalaba, syakalamu. Ural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 a. Lebih sungguh
hidup di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan selalu menyertai Tuhan setiap kami ya Bapa. Rahmat-Mu Tuhan selalu baru Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan, menari bersorak Tuhan untuk memuliakan Engkau. Karena Engkau layak Tuhan menerima Tuhan. Ucapan syukur Tuhan dari setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Haleluya. Katakan sama kanan kirinya, Engkau sungguh luar biasa. Yes, haleluya. Udah siap menari? Amin. Udah siap melompat untuk Tuhan? Amin. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ayo lambaikan kedua tangan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusasri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kau selalu Tuhan menyertai Tuhan setiap kami Tuhan. Ini waktunya kami akan menabur Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan menabur Tuhan. Yang akan kembalikan Tuhan
persembahan Tuhan, persepuluhannya, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, biarlah setiap tangan-tangan yang menabur, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah Tuhan, setiap kami akan memberi, Engkau Tuhan memberikan Tuhan sukacita yang baru bagi setiap kami akan menabur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Yes, Lord Jesus. Ku hidup pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
hadirat Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu Tuhan, Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami, segenap hidupku persembah. Segenap hidup kami persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Hirata karada basikiri lama harata karada basikira Kuriala baharata karada bastikira bashi Kunianata karala baharata karada basyakara basikira basya Hipasakana nataya laha mata karana masya Himase enata kadada bahaya lata karada basikira basya. Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berterima kasih buat kemurahan Tuhan. Pada hari ini kami boleh diberikan kesehatan, kesempatan, kehausan, kerinduan, bahkan kefokusan untuk mencari wajah Yesus di tempat ini. Ini adalah tubuh Kristus yang hidup. Yesus adalah kepala gereja di tempat ini. Yesus hadir di tengah-tengah kami. Bapa, kiranya ampuni kami. Kalau ada dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, ampuni kami, Aba. Jangan kau ingat dosa dan pelanggaran kami lagi. Tapi ingatlah kami oleh karena kasih setiamu kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, ajarkan kami. Ajarkan kami buat mengerti isi hati Tuhan. Ajarkan kami dengan bantuan Roh Kudus. Kami boleh menjadi pelaku firman. Bapa, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah ada kuasa kebenaran firman yang memperbaharui setiap dari kami. Sehingga kami semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu, Abah. Berkati mereka. Berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasihan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Masih boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Ya. Semalam saya nonton sampai malam nih. Saya nonton film ya, John Wick ya. Chapter 3. Judulnya Prebellum gitu ya. Saya nggak tahu tuh bahasa apa. Saya masih belum jelas. Tapi intinya
bahwa mereka punya organisasi sedunia gitu ya, organisasi sedunia, dan konsep dari organisasi itu adalah ketaatan dan kesetiaan gitu, ketaatan dan kesetiaan. Dan mereka mempunyai simbol salib. Jadi setiap orang yang ikut dalam organisasi tersebut mempunyai tanda simbol salib di badannya gitu, dicap gitu ya. Dan ketika mereka tidak taat dan setia, mereka memberontak, mereka langsung diadili, mereka dijudge, ya, ada pengadilannya, dan hukumannya adalah antara dibuat keluar, ya, atau mati. Gitu ya. Pada saat dia keluar, mereka keluar, gitu ya. Pada saat mereka keluar, mereka harus distempel dengan besi panas, harus distempel di badannya dengan besi panas, dengan tanda simbol salib terbalik. Jadi semalam tuh saya nonton sampai 11:30 malam. Jadi selesai belajar khotbah, siapkan Voice of Pentecost gitu ya. Terus saya nonton film itu. Dan saya lihat ada hal-hal yang benar menjadi tidak benar gitu ya. Konsepnya salib, ketaatan, kesetiaan, tapi ternyata ada pembunuhan. Gitu. Sedangkan Tuhan tidak pernah mengajarkan tentang pembunuhan. Kita akan lanjutkan apa yang kita pelajari minggu lalu dengan minggu ini sehingga kita mempunyai pengajaran satu set yang lengkap. Yang mau katakan amin. Kita buka ayatnya Matius 22 ayat 36. Matius 22 ayat 36. Jadi pada suatu saat seorang ahli Taurat ingin mencobai Yesus. Lalu dia bertanya sama Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Lanjut di ayat 37. Ayat selanjutnya dikebawahkan aja, scroll down. Ya, tinggal diklik di bagian bawahnya. 36 ke 37. Jadi nggak usah dirubah-rubah, tinggal diklik aja. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Lanjut, ayat selanjutnya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi minggu lalu kita belajar ini. Apa itu Kristen? Tentang hubungan. Ya. Bahwa esensi daripada kekristenan, tujuan kita mengikut Yesus adalah keselamatan. Waktu saya ngajar Kom 100 kemarin, saya juga katakan bahwa kita harus ikuti pribadi yang sudah ada di surga. Baru kita bisa tahu jalan ke surga. Yaitu Yesus yang ada di surga. Tahu dari mana? Karena Yesus terangkat disaksikan oleh banyak orang. Suatu peristiwa yang disaksikan oleh 2 atau 3 orang mungkin ya masih meragukan. Tapi kalau sudah banyak orang, itu pasti. Jadi tidak perlu membuktikan apakah Yesus ada di surga atau tidak ada di surga. Tapi sudah terbukti tanpa perlu dibuktikan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama ketika kita belajar minggu kemarin tentang hubungan. Nah, kita akan belajar set selanjutnya. Lanjut di ayat selanjutnya dikatakan begini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini akan kita belajar hari ini. Kenapa kita pelajari yang satu set selanjutnya? Kita nggak berhenti sampai yang pertama, karena inilah inti dari semua hukum Taurat dan kitab Nabi. Ayat selanjutnya dikatakan begini. Ya, ayat selanjutnya, saya rasa bukan itu. Matius 22 ayat 40. Ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, kalau kalian mau tahu inti daripada hukum Taurat dan kitab para nabi, ada di dua hukum ini. Satu hukum yang pertama dan terutama kita sudah pelajari kemarin, dan kita akan belajari yang kedua. Makanya tema khotbah kita pada hari ini adalah kasihilah sesamamu. Itu tema khotbah pada hari ini. Nah sekarang pertanyaannya, standarnya gimana Pak? Standar mengasihi sesama itu gimana? Banyak pengikut Kristus
yang kemudian mengasihi dengan pola pikir mereka, bukan dengan firman Tuhan. Jadi dasarnya itu pola pikir mereka. Oh, saya harus begini, saya harus begitu. Akhirnya terjebak. Ya. Terjebak dan akhirnya ada yang tidak bisa lepas dari jerat penangkap burung. Dasarnya kasih. Mengasihi sesama. Ya. Karena Alkitabiah. Tetapi ternyata iblis juga belajar firman Tuhan. Jangan lupa nih, iblis lebih dahulu belajar Alkitab dibanding kita. Makanya kalau kita belum pernah baca Alkitab, harus mulai hari ini baca banyak Alkitab. Dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah habis, ulang lagi. Kalau enggak, kita dipermainkan oleh iblis dengan menggunakan firman Tuhan. Ini penting. Sebagai orang Kristen penting, kita harus belajar Alkitab, kita harus baca Alkitab. Makanya, puji Tuhan, ya, kita boleh banyak belajar dari tempat ini, tentang pewahyuan yang terkandung dalam Alkitab. Nah, kenapa sih mengasihi sesama itu penting? Dan standarnya apa sih? Nah, kita akan belajar nih hari ini. Karena kalau kita bisa melakukan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, wow, itu luar biasa. Katakan kiri kanan, itu luar biasa. Ya, jadi bukan biasa-biasa karena Tuhan kita luar biasa nih. Nah, kita akan belajar apa sih standar yang Yesus katakan tentang kasihi sesama. Kita buka Matius 5 ayat 43. Demikianlah firman Tuhan, kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Wow. Terus kita mulai berpikir, beneran ada ya firman itu gitu. Apa benar ada firman itu? Padahal Yesus bilang, kamu telah mendengar firman. Dia berbicara nih sama orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Pertanyaan pertama sebagai pengikut Kristus dalam benak kita gitu ya. Emang ada firman ini kan gitu. Emang ada firman ini. Ya. Nah, kita akan pelajari apa sih yang Tuhan maksud. Hukum Taurat mana yang menyebabkan bangsa Israel mengasihi sesama tapi membenci musuh? Apakah ada hukum Taurat seperti itu? Kan gitu ya. Karena kan mereka berbicara di lingkungan Israel, berarti sama orang-orang Yahudi. Kita buka Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Ya, Imamat 19 ayat 18. Saya tunggu dengan sabar. Haleluya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Wah, ini imamat ini, hukum Taurat. Perhatikan kata-kata ini. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Lalu ahli Taurat mulai menerjemahkan, oh kita harus baik sama hanya kepada bangsa kita saja. Ini banyak pengajaran-pengajaran yang Alkitabnya dipotong-potong. Nah, ini salah satu contoh nih. Ya, ahli Taurat terus mengambil nih sebagian ayat. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Oh, berarti kalau sesama bangsa kita, sesama kita, tetangga kita, bangsa kita, gitu ya. Kita nggak boleh tuh namanya marah. Kita harus mengasihi. Tapi kalau untuk yang bukan bangsa kita, kan dari katakan bangsa lain, sebangsa kita, gitu ya. Dia potong kan. Berarti kalau bangsa lain, kita harus musuhin karena dia nggak sama kita. Dipotong. Padahal tidak berhenti sampai di situ firman Tuhan. Dikatakan gini, melainkan kasihilah sesamamu manusia. Kalau manusia itu berarti bukan hanya bangsanya. Ini dipotong ayatnya.
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi ada pemotongan ayat. Nah sekarang pertanyaannya, gitu ya. Pertanyaannya, standar yang Yesus mau sampaikan itu apa? Karena Yesus datang untuk memberitakan pengajaran Bapa di surga. Yesus berkata-kata bukan dari kata-katanya sendiri, tapi dari perkataan Bapa yang harus disampaikan Yesus kepada kita. Sehingga kita mengerti apa yang dimaksud Tuhan. Banyak orang yang menyimpangkan arti daripada firman Tuhan. Ya. Ini mau dijelaskan. Makanya kembali lagi tadi ke Matius 5 ayat 44. Ini standarnya Yesus. Ini kan standarnya ahli Taurat bilang, oh kita kasihi bangsa kita aja, musuh kita benci. Ya, dasarnya tadi ayat itu. Nah sekarang Yesus mau benarkan nih, ini pengertiannya salah. Ya, karena Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Jadi diajarkan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Wow. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini standarnya sorga. Bukan standarnya kita. Dia kasih kue, besok saya kasih ampau. Dia kasih jeruk, besok saya kasih lapis legit. Gitu ya. Dia kasih parang, besok saya bawa golok. Gitu ya. Bukan. Tapi Tuhan maunya standar sorga itu kita mengasihi orang yang jahat bersama kita. Orang yang benar-benar benci kita. Orang yang memfitnah kita. Orang yang meninggalkan kita dengan sakit hati, dengan kekecewaan, dengan kesedihan. Kita harus kasih. Dan bukan berhenti sampai di situ aja. Kita bisa berkata-kata, aku sudah ampuni dia kok, aku gak ada dendam. Beneran, sumpah. Padahal gak boleh bersumpah dalam Alkitab. Ya, kalau zaman-zaman dulu gitu, swear gitu ya. Puji Tuhan gak ada yang namanya swear. Kalau dipanggil swear datang ada apa ya? Ini Tuhan mau kita juga berdoa. Jadi kalau kita bilang, oh aku udah ampuni dia loh, aku gak ada dendam sama sekali. Enggak, aku gak marah kok. Tapi begitu dia lewat, mukanya langsung merah. Tuhan bilang, kamu bisa bohongin manusia. Kamu bilang kamu mengasihi musuh kamu. Tapi bisa gak kamu bohongin Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan untuk dia? Manusia melihat dengan mata, tapi Tuhan melihat dengan hati. Ini dalam nih. Ini dalam sekali. Makanya manusia tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Manusia bisa berbohong kepada manusia, tapi tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Pak, berarti kita dipukulin dulu baru berdoa. Menganiaya itu luas artinya. Ya, menganiaya itu luas artinya. Ketika kita mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan, itu namanya aniaya hati. Benar ya? Ya, aniaya hati. Cuma pertanyaannya sekarang, gak gampang loh untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi caranya gimana nih? Kan gitu ya, kita mau belajar ya, kan kita mau diperbaharui. Siapa yang mau diperbaharui oleh firman? Angkat tangan. Saya mau loh, saya juga mau gitu ya. Tapi kita belajar caranya gimana Tuhan? Ajarkan dong caranya, saya mau belajar. Karena kalau enggak kita enggak naik kelas nih. Ini kan salah satu ujian. Kalau kita berhasil lulus, kita naik kelas. Caranya bagaimana? Kita enggak akan bisa mengasihi musuh kita. Kita enggak akan bisa berdoa bagi orang yang jahat sama kita, yang aniaya kita. Kalau kita tidak terlebih dahulu melepaskan pengampunan. Benar atau salah? Benar ya. Kalau tidak ada pengampunan, kita tidak akan bisa berdoa untuk musuh kita. Kita harus lepaskan pengampunan terlebih dahulu. Itu penting. Pak, emang perlu Pak kita mengasihi sesama kita, terutama musuh kita? Perlu. Ketika kita mempunyai masalah dengan orang lain, maka itu akan membuat efek negatif pada diri kita. Kalau kata peribahasa orang dunia bilang gini, itu ibaratnya kamu minum racun tapi mengharapkan orang lain yang mati. Ketika kamu ada kebencian, ketika kamu ada kemarahan, itu sama saja kamu minum racun tapi mengharapkan orang lain yang mati. Sekarang yang minum racun siapa? Kita. Yang mati siapa?
Bisa yang mati orang lain. Yang minum racun siapa, yang mati siapa? Enggak, maksudnya gini loh. Misalnya nih ada baygon rasa jeruk, ya kita minum nih, baygon rasa jeruk. Wah rasanya enak banget. Yang mati siapa? Loh kok mengharapkan orang lainnya mati? Kan gitu ya. Ngerti mas saya? Ngerti ya? Maksud peribahasa dunia ini ngerti ya? Jadi kita sama, ketika kita punya kepahitan, kita punya kebencian, kita punya kemarahan, itu sama aja kita minum racun, kita yang minum racun, tapi mengharapkan orang lain mati. Tapi sebenarnya yang mati siapa? Kita. Ketika kita benci, ketika kita marah, ketika kita kesel, yang sakit siapa? Kita. Orang lainnya ketawa-ketawa. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya? Dia nggak mati, kita yang mati loh. Kita minum racun loh. Tapi kita harapkan orang lain mati. Gitu. Dan masalah yang terbesar adalah yang bikin sakit hati, yang bikin kita kecewa adalah orang terdekat kita. Kan biasanya begitu ya. Kalau orang kenalan di Facebook, jarang ketemu, mungkin terus berdebat di komentar gitu ya, marah. Ya sudah marah, pada saat itu marah, tapi setelah itu kan selesai gitu ya. Tapi kalau yang sakitin orang terdekat kita, wow. Itu ke bawah-bawah sampai mimpi, jangankan sampai matahari terbenam gitu. Sampai mimpi, sampai besokannya, sampai berapa minggu kemudian, sampai berapa bulan, sampai berapa tahun. Sampai berjenggot, sampai jalannya pakai tongkat gini. Makanya ada Indomart dan Alfamart. Di mana Indomart buka selalu ada Alfamart sampai hari ini. Jadi jangan mau kita dibodohi oleh iblis. Ketika kita ada benih kebencian, ketika kita ada benih kemarahan, ketika kita ada benih kekecewaan. Yang sakit, yang rugi, yang mati, itu kita. Bukan orangnya. Bukan orang lain gitu. Tapi kita. Makanya Tuhan ajarkan ini. Dan bukan itu saja, ketika kita mengasihi sesama kita termasuk musuh kita, ada berkat-berkat yang tersembunyi nih. Nah ini kita mau bukakan. Kita mau bukakan. Memang kita tidak bisa mencegah orang lain menyakiti kita. Nggak bisa. Terkadang cara berkata-kata, cara bersikap, itu membuat orang sakit hati. Tapi paling tidak kita bisa mencegah diri kita untuk tidak sakit hati. Saya ulang lagi. Kita bisa mencegah orang lain, kita tidak bisa mencegah orang lain menyakiti kita. Tapi kita bisa mencegah diri kita untuk tidak tersakiti. Benar atau benar? Benar ya? Karena kita punya kontrol buat diri kita. Tapi kita tidak punya kontrol kendali buat orang lain. Terkadang iblis mengadu domba. Kan salah satu sifat iblis mengadu domba. Ini jangan sampai diresponi. Kalau kita diresponi, kita jadi pengikut iblis. Betul ya? Kalau kita responi firman, kan kita jadi pengikut Kristus. Kalau kita meresponi iblis, kita jadi pengikut siapa? Pengikut iblis. Tapi di sini nggak ada. Puji Tuhan nggak ada. Dalam nama Tuhan Yesus di sini nggak ada. Kita semua pengikut Kristus. Yang mau katakan amin. Ya. Nah, saya akan bahas nih. Mengasihi sesama, terutama mengasihi musuh-musuhmu, ternyata ada berkat. Untuk mengasihi musuh, kita harus melepaskan pengampunan. Katakan pengampunan. Apa gunanya pengampunan? Kita buka Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14. Sama-sama Matius pasal 6 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi kalau kita mengampuni kesalahan orang, ketika kita punya salah, Bapa di surga akan mengampuni kita. Ayat berikutnya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mau diampuni Bapa di surga enggak? Mau masuk surga enggak? Kalau mau masuk surga kan kita harus diampuni kesalahannya sama Tuhan kan? Jadi salah satunya adalah mengampuni kesalahan orang lain. Pak, berat loh Pak, Bapak nggak tahu sakitnya tuh di sini. Ya memang saya nggak tahu sih, tapi kan Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Tuhan itu kan dokter segala dokter. Dia bisa kasih obat ilahi untuk menyembuhkan luka-luka di hati. Lakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan kirimkan obatnya. Jadi berkat yang pertama ketika kita mengasihi sesama dengan standar Tuhan Yesus, yaitu mengasihi musuh, adalah
dosa kita diampuni. Yang pertama. Pak, yang kedua apa? Kita balik ke Matius 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Siapa yang mau jadi anak Bapa di sorga? Saya mau gitu loh ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ada dua kondisi nih ya. Ada orang yang jahat dan orang yang baik. Bapa di sorga kasih apa? Kasih matahari. Untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapa di surga kasih apa? Kasih hujan. Matahari dan hujan itu diperlukan manusia untuk kebutuhan hidupnya. Khususnya agrikultural, artinya perkebunan, pertanian. Mereka perlu itu. Tanpa beras kita nggak bisa hidup. Sekarang kita ngomong, iya Pak kan bisa makan kentang. Saya tanya, kentang dibuat dari apa? Ubi. Artinya perkebunan lagi balik. Butuh matahari dan butuh juga hujan. Dan perhatikan di sini ada orang jahat dan orang yang baik. Ada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya gini, kita akan menjadi anak-anak Bapa di surga ketika kita menjadi berkat baik bagi musuh kita ataupun orang yang baik sama kita tanpa menghakimi. Oh Pak, dia kan begini. Wah, jangan deh Pak. Jangan. Ini dia dikasih tahu nih, ada statement. Ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang baik, ada yang jahat. Karena sudah ada hakimnya. Kita bukan hakim. Tugas kita untuk menjadi anak Bapa di surga, memberkati. Kenapa? Ketika kita memberkati, maka surga akan memberkati. Ya? Ingat tabur tuai. Ketika kita mengampuni, kita diampuni. Ketika kita memberkati, kita diberkati. Kemarin istri saya bicara, waduh anak-anak papi ini, anak rohani papi mau dapat berkatnya, pengurapannya, minyaknya sama dengan papi. Tapi mereka nggak sadar ya. Nggak sadar apa mami? Gimana mereka bisa dapat minyak yang baik kalau mereka tidak pernah belajar untuk mendengar perkataan Bapaknya? Bagaimana saya bisa dapat berkat dari Tuhan kalau saya tidak pernah mendengar firman dari Bapa di sorga? Bagaimana anak-anak rohani bisa mendapat berkatnya kalau tidak pernah mendengar Bapa rohaninya? Bagaimana anak-anak kita, anak kandung kita tidak mendapat berkatnya kalau tidak pernah mendengar orang tuanya sendiri? Ini penting nih. Ini penting. Ketika saya mendengar perkataan orang tua saya, rohani saya yaitu Pak Heron, saya diberkati. Ya. Ini penting. Puji Tuhan kemarin juga Novi bawakan di GC tentang ketaatan. Itu berhubungan semua. Tadi juga berkat orang berintegritas juga berhubungan semua. Ini salah satu berkat. Jadi buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Kalau kita anak, like father, like son. Ya, seperti bapak, begitupun anaknya. Kalau bapaknya botak segini, anaknya juga ikut botak. Gitu ya. Biasa gitu kalau dicukur gitu ya. Karena ngikutin. Bapaknya pakai baju batik, anaknya juga ikut pakai baju batik. Ini Bapak di surga menerbitkan hujan dan menerbitkan matahari. Anaknya, wow, nggak terbit-terbit. Bahaya. Bilangnya, oh saya anak Bapak di surga gitu. Pertanyaan kan gitu, anak siapa? Ini kan gitu. Ya. Jadi kalau kita menjadi anak Bapa di surga, kita harus sama seperti Bapa di surga. Memberkati. Pak, ini maksudnya aniaya gimana? Contoh. Ya. Maksudnya yang benar, tidak benar gimana? Yang jahat, yang baik gimana? Contoh ya, ini saya kena tegur waktu saya baca firman ini, saya nangis Bapak Ibu. Saya kena tegur Tuhan. Ada beberapa jemaat, jujur,
ada beberapa jemaat, saya bukan baperan ya, kalau baperan saya udah keluar dari gembala nih. Saya bukan tipe-tipe orang yang ketika jadi gembala terus main, saya ada kerjaan, saya ada masalah, langsung terserah deh gereja mau apa. Enggak, saya bukan begitu. Saya orang yang bertanggung jawab. Gitu ya. Saya tidak pernah meninggalkan pekerjaan dengan lari begitu saja di hadapan Tuhan. Itu berdosa. Ya. Kenapa? Karena ketika kita berjanji sama Tuhan untuk bekerja, kita berjanji sama sorga. Itu nggak main-main. Itu nggak main-main itu. Itu ada konsekuensinya. Ya, jadi saya tahu konsep itu, integritas tadi, berhubungan integritas. Contohnya apa? Ketika saya mendoakan beberapa jemaat gitu ya, itu nggak gampang ya Bapak Ibu ya, bukan hanya doa, saya juga bisa mendoakan, nggak gampang ya. Untuk memenangkan satu kondisi, itu kita harus kalahkan dulu di alam rohnya. Saya ulang lagi. Untuk memenangkan satu kondisi, untuk memperbaharui satu kondisi, kita harus menangkan dulu di alam rohnya. Makanya Paulus bilang, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa roh. Artinya darah dan daging bukan orang yang dibantai, tapi rohnya yang dibantai. Itu. Harus belajar di sini nih. Jangan terus, orang ini nggak benar Pak, kita bantai saja. Jangan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan manusianya, tapi rohnya yang ikat dia. Nah, ketika kita mendoakan jemaat-jemaat di tempat ini, saya dan istri bergandengan tangan gitu ya, doa, nangis di depan Tuhan. Itu kan kita ngelawan roh, di alam roh kita ngelawan. Ketika kita melawan di alam roh, serangan pertama yang ditujukan itu kepada kita. Kami bayar harga, kami bisa saja terkena kecelakaan, kami bisa saja terkena keributan dalam keluarga, kami bisa saja terkena masalah keuangan. Karena kami baris depan yang perang buat jemaat di tempat ini. Tentunya dari Jakarta juga nopang gitu, ada perisai doa yang berlapis-lapis dari Jakarta nopang saya. Kalau enggak saya mungkin sudah lewat. Karena nomor satu yang dibenci sama iblis ya kami, gitu. Gembalanya, pemimpinnya pasti. Jadi ada resiko dalam pelayanan spiritual di pengembalaan ini, ada resiko. Gitu loh. Sayangnya tidak terlihat dengan dunia. Dunia kan melihatnya ada uang. Oh, saya digaji, saya taat sama bos. Kan bos gaji. Kelihatan duitnya kelihatan. Nah, kalau saya pelayanan kan saya nggak mungkin cerita sama Bapak. Oh, tadi saya doain kamu loh. Tiba-tiba ada asap putih keluar. Ya, pernah ya kejadian ya. Kapan waktu dibuka kali ini, saya rasa Bu Ani saksi hidup, ada asap putih ngegumpal ya, waktu itu kita ada peperangan roh, waktu gereja ini masih baru dibuka pertama kali. Ada beberapa orang yang saksikan itu, termasuk Cesuing, yang sekarang udah nggak ada, sudah nggak di sini. Ya. Nah itu ada serangannya, kami bayar harga itu. Kami bayar harganya tuh pakai badan kami, pakai keluarga kami, pakai jerih payah kami. Sehingga ketika alam rohnya itu sudah terlepas, yang didoakan enak-enak saja. Wih, kok bisa, wow, ada perubahan ya, kok ada pembaruan ya, kok ada kemenangan ya, kok ada keberhasilan ya, kok ada keberuntungan ya, kok saya sukses terus ya. Itu karena alam rohnya sudah dihalau. Gitu. Kita yang perang, alam roh. Nah yang membuat saya bersedih, kenapa saya katakan saya dianiaya? Ketika saya lakukan itu, orang-orang itu meninggalkan saya. Gitu. Itu sebenarnya aniaya rohani itu buat saya. Ya, makanya di beberapa gereja, tapi bukan di GBI, puji Tuhan bukan di GBI. Ada di beberapa gereja, beberapa gembala kena stroke. Kenapa? Beban. Ya, terbebani mikirin jemaat. Terbebani ya. Gitu. Itu yang buat saya sedih. Kadang-kadang saya sedih, kenapa ya Tuhan, kok saya benar tulus. Saya tidak mau manfaatkan domba ini, tapi kok domba ini meninggalkan saya. Sedih, saya kadang-kadang sedih. Nah ini aniaya. Dan Tuhan bilang gini, nah kamu jangan pikirkan orang yang jahat dan orang yang baik. Kamu jangan pikirkan orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tapi kamu harus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Tetap doakan mereka nak. Jangan kamu gara-gara kesel kamu tidak mau doakan lagi. Gak apa-apa mereka lupakan kamu. Gak apa-apa mereka meninggalkan kamu. Tapi kamu tetap menjadi anak-anak Bapa di sorga. Itu berkat yang kedua. Ya, jadi yang pertama mendapat pengampunan, yang kedua menjadi anak-anak Bapa di sorga. Apa berkat selanjutnya? Kita masuk ke ayat 46, Matius 5 ayat 46.
Ya, Matius 5 ayat 46 dikatakan gini. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Wah, kalau Imlek tuh ya biasa kita kan paisya gitu ya, saling mengunjungi kerabat. Kalau sekarang memang sudah tidak lagi gitu ya. Puji Tuhan, ekonomi lagi resesi, ada pandemi, jadi kita nggak usah saling mengunjungi, bisa save uang ampau. Haleluya. Jadi ya, kalau dulu gitu ya, tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada pandemi, misalnya ada kerabat datang bawa jeruk, terus nggak enak yuk kita kunjungi lagi yuk. Kita bawa apa, lapis legit, atau kita bawa biskuit regal gitu ya. Jadi ada saling memberkati. Kenapa? Karena dia baik loh, kita harus baik. Tapi dikatakan di Alkitab, pemungut cukai juga berbuat demikian. Bahkan di ayat selanjutnya lebih ditegaskan lagi. Di ayat selanjutnya dikatakan gini, di ayat 47 ya. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya, katakan lebihnya, daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Orang berdosa juga berbuat yang sama. Terus apa bedanya kita dengan orang berdosa? Gitu loh. Orang berdosa juga melakukan kebaikan bagi orang yang baik sama dia. Tetangga kasih mangga, besokannya dia kasih buah pepaya. Ganti-gantian ya. Tetangga kasih soto, besokannya sebelah kasih lagi nasi uduk. Ganti-gantian. Orang berdosa juga melakukan itu. Tapi poin ketiga ini sangat penting nih. Dikatakan di ayat sebelumnya, coba mundur satu ayat. Ternyata ketika kita melakukan ini, ada reward dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa aslinya ya. Ada upah. Kalau upah kayaknya saya dengarnya kurang enak didengar ya. Mungkin saya artikan dengan bahasa hikmat ya. Ada hadiahnya. Ada reward, dalam bahasa asli ada reward. Ada gift, ada hadiahnya. Kalau upah terdengarnya kayak macam kita, apa ya, kayak di dunia lah, konsep dunia, saya kerja, saya dapat upah. Kayak kita kuli jadinya. Nah ini enggak ada hadiahnya. Ketika kita mengasihi musuh kita, ya, maka ada hadiah. Apa sih yang dibicarakan sama Tuhan tentang hadiah? Sebelum ini, Tuhan Yesus berkhotbah di Bukit Sabda Bahagia. Yang tadi juga di VOP disebutkan berbahagialah orang yang yang miskin hatinya gitu ya, kalau nggak salah ya. Yang tulus hatinya, yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya, berbagian orang yang suci hatinya, Nah, kita akan belajar dari salah satu ucapan berbahagia yang akan menerjemahkan ini. Matius 5 ayat 10. Saya akan jelaskan apa sih upahnya, apa sih hadiahnya, apa sih rewardnya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya. Ketika kita melakukan kebenaran, kita mengikuti firman, ada dalam kebenaran, berdoa buat musuh kita, melepaskan pengampunan buat orang yang jahat sama kita. Bahkan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, walaupun mereka meninggalkan kita, mereka benci sama kita, mereka salah paham sama kita, mereka jahat sama kita. Kita tetap berdoa, kita minta tolong Tuhan. Roh adu domba dipatahkan, dihancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, roh perpecahan dipatahkan, dihancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, roh intimidasi, roh pendakwa Tuhan, patahkan, hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera, roh keunitian turun atas orang ini. Maka percayalah, ketika kita melepaskan pengampunan, pintu surga terbuka dan orang tersebut akan diubahkan. Memang kita dianiaya, tapi ingat, ketika kita dianiaya karena kebenaran, kita adalah empunya kerajaan sorga. Yang mau katakan amin. Puji Tuhan. Lanjut, ayat 11 dikatakan begini. Ya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, diulang lagi, dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagia. Saya kan sedih ya. Tadi kan saya cerita, saya sedih ya. Saya ngadu sama Tuhan. Kok orang-orang ini begini ya Tuhan. Saya tulus loh ngebantu. Dan itu pelayanannya bukan sebentar, bertahun-tahun loh saya layani. Gitu. Kenapa ya begitu sudah oke sedikit kok tinggalkan saya? Tinggalkan gerejamu. Gitu. Sedih. Padahal itu butuh pengorbanan yang tidak sedikit.
Dan itu tidak bisa digantikan dengan uang, Bapak Ibu. Karena bagi saya ketika pelayanan itu berhasil karena bantuan Roh Kudus, ada sukacita yang luar biasa dan tidak bisa digantikan dengan uang. Itu. Saya rindu nih keluarga-keluarga di sini dipulihkan. Saya rindu, saya berdoa terus itu sama Tuhan. Sangat-sangat saya berdoa terus sama Tuhan. Gitu. Ya, tapi kata Tuhan gini, kamu jangan sedih nak. Berbahagialah kamu. Nah, ini yang bikin saya terharu. Berbahagialah kamu. Jika karena aku kamu dicela, dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Lanjut, ayat selanjutnya. Dikatakan begini. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Nanti saya akan kupas kata-kata itu. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Perhatikan kata-kata ini ya. Roh Kudus terjemahkannya indah sekali. Perhatikan kata-kata ini. Karena upahmu besar di... Artinya kita sudah ada dalam surga atau di luar surga? Kita sudah ada dalam surga ditambah hadiahnya. Ya. Upahmu besar di surga. Nggak dikatakan upahmu besar di dunia. Upahmu besar di surga. Artinya kita sudah ada di dalam surga dan mendapat hadiah-hadiah yang besar. Katakan besar. Ya. Jadi mulai sekarang, jangan ada kesedihan. Jangan ada kekecewaan. Kalau ada orang yang menyakiti kita, ya, anggaplah itu sebagai ujian. Karena ketika kita menang, maka ada 3 hal berkat yang kita dapat. Kita diampuni dosanya karena kita telah mengampuni. Yang kedua adalah apa? Hah? Menjadi anak Bapa di sorga. Wah, masuk nih firman. Yang ketiga, mendapat upah yang besar di sorga. Lalu tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya. Nak, kamu mau nggak sama seperti Yesus? Mau Tuhan. Kamu merasa sedih, kamu dianiaya, kamu ditinggalkan, kamu dikecewakan. Ya, padahal kamu begitu sayang sama mereka. Kamu anggap sudah seperti anak. Ada apa-apa dengar kamu sudah khawatir sendiri, kamu takut, kamu lakukan sesuatu, kamu doa, kamu minta tolong sama surga. Tapi kamu tahu nggak? Aku juga dulu begitu loh. Saya bilang, apa artinya Tuhan? Ayo kita buka. Lukas 23 ayat 34. Aku dulu sama loh seperti kamu. Lukas 23 ayat 34. Ketika aku lihat orang lumpuh, aku bantu mereka dengan kuasa Roh Kudus untuk berjalan. Ketika ada orang tuli, mereka bisa mendengar. Ketika ada orang kusta, mereka menjadi tahir. Ketika ada wanita pendarahan, mereka sembuh. Orang lumpuh di Bethesda, mereka berjalan. Tapi ketika mereka disuruh pilih antara Barabas dengan Yesus, mereka pilih, salibkan dia, salibkan Yesus. Jadi ikut Yesus sama seperti Yesus, jangan mikirin berkatnya juga. Tapi juga kita harus ingat tentang salib Yesus. Ya, penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung. Sama seperti Yesus. Tapi ketika Yesus mengajar, Yesus adalah pelaku firman. Ketika dia dibenci, dia dipukuli, dia diludahi, dia ditelanjangi. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar salib itu Yesus sebenarnya pakai kain gitu ya, kayak pakaian dalam. Itu sebenarnya tidak. Kejadian sesungguhnya di Israel itu ditelanjangi. Bapak Ibu. Itu kejadian sesungguhnya ditelanjangi. Dipermalukan. Yesus matinya seperti itu. Tapi di atas kayu salib, tangan dia dipaku, kaki dia dipaku, itu sakitnya luar biasa. Digantung karena ada gravitasi bumi, tapi kekuatannya dari tangan yang penuh dengan darah. Pijakan kakinya juga penuh dengan darah. Itu sakit luar biasa loh itu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang menyalibkan dia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau jadi pengikut Kristus, kita harus lakukan apa yang Kristus Yesus lakukan. Percayalah, ada berkat-berkat yang akan mengikuti secara otomatis. Amin. Ya. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Tapi mengasihi sesama dengan standar sorga. Yaitu mengasihi sesama khususnya untuk musuh-musuh kita. Karena dengan mengasihi musuh-musuh kita, maka kita mendapat pengampunan Bapa di surga. Yang kedua, menjadi anak-anak Bapa di surga. Yang ketiga, ketika kita di surga, kita mendapat hadiah-hadiah yang besar. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita minta sama Tuhan untuk mengubah hati kita. Memperbarui setiap hati kita sehingga kita mampu memberikan pengampunan kepada musuh-musuh kita. Kita nyanyikan satu lagu, Bapa Sentuh Hatiku. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu lebih lagi. Biarlah nyanyian ini menjadi permohonan kami untuk mengubah setiap dari kami. Untuk memiliki hati yang lemah lembut, hati seperti Bapa di surga. Yang selalu memberkati orang yang baik dan tidak baik. Orang yang benar dan orang yang jahat. Kami memberkati tanpa menghakimi, tapi kami memberkati dengan tulus. Dan bahkan kami percaya ketika kami memberkati mereka, maka berkat-berkat sorgawi akan mengalir dalam hidup kami. Bapa, izinkan kami bernyanyi buat-Mu, agar kami diubahkan semua. Betapa Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Benar Tuhan. Betapa Ku menyadari di dalam hidupku Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hati kami. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang
lembut. Bapa, sentuh hatiku. Sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. masing-masing pribadi lepas pribadi tundukkan kepala. Renungkan diri masing-masing. Bahwa mungkin selama ini ada orang-orang terdekat kita yang pernah membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, membuat kita bersedih. Mungkin itu pasangan kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu sahabat kita, bahkan mungkin itu teman sepelayanan kita. Tapi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah kita Tuhan hadir. Dia mau kita semua melepaskan pengampun. Dia mau kita memiliki kasih Bapa. Dia mau kita mengampuni dengan tulus. Dan bahkan lebih daripada itu, mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, musuh-musuh kita, sehingga mereka boleh diperbaharui, mereka boleh diubahkan, bahkan mereka boleh diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Masing-masing berdoa. Kalau ada yang Roh Kudus ingatkan, orang-orang yang pernah berbuat tidak baik sama kita, dan itu membekas di hati kita, saat ini juga lepaskan, bebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Hirata karadaba syakaralaba sikiradaba syakaralaba sikurata karadaba harata karadaba himase kiradaba syakaralaba sikiradaba syakaralaba. Roh adu domba hancur dalam nama Tuhan Yesus. Roh perpecahan hancur dalam nama Tuhan Yesus. Roh intimidasi hancur dalam nama Tuhan Yesus. Roh pendakwah hancur dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Roh Kudus melepaskan shalom, shalom dalam nama Tuhan Yesus. Hirata karadaba syakaralaba sikiradaba yaralaba 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 yaralaba. Ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru, ada kasih mula-mula yang baru. Ada keunitian di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jesus, 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 Jesus. Dengarkan doa kami Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan. Kami mau diperbaharui. Kami mau diperbaharui. Biarlah berkat surgawi mengalir kepada anak-anakmu tempat ini pribadi, lepas pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang menyaksikan juga mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan. Bapa, sentuh hatiku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Air mengalir
tiada pernah berhenti. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Aba. Kami boleh belajar untuk mengasihi sesama kami, terutama musuh kami, Aba. Berikan kami kekuatan yang baru, sehingga kami mampu melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menganiaya kami. Karena kami sudah mengerti firman. Firman-Mu mengatakan, bersukacitalah dan berbahagialah. Karena dengan begitu, kami semua adalah empunya kerajaan sorga. Bapa dalam surga, urapi anak-anak-Mu lebih lagi. Roh Kudus, berikan kekuatan. Roh Kudus, berikan penghiburan. Roh Kudus, berikan pembaharuan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, Abah. Terima kasih buat firman. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat pengampunan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kelepasan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, Maranatha. Bagi kita setiap orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.